Hai bilioner, salam sukses buat kita semua. Jumpa lagi di channel You The Billion. Terima kasih sebelumnya Anda sudah berkunjung, Anda sudah join, Anda sudah subscribe, Anda sudah like, Anda sudah pencet loncengnya. Terima kasih sebelumnya. Dan saya percaya tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencananya. Kita bisa bertemu di sini. Saya percaya You The Billion akan memberikan banyak inspirasi buat Anda semua yang akan mengubah cara Anda berpikir dan menambah pengetahuan Anda, karena buku-buku yang saya baca adalah buku-buku bestseller, nasional bestseller dari penulis-penulis yang luar biasa dahsyat. Dan channel ini akan memberikan cara pandang Anda yang berbeda dalam menjalani kehidupan Anda. Nah, untuk sesi ini saya mau bacakan buku dari Rumah Perubahan Renal Kasali, Prof. Renal Kasali. Ini luar biasa, Prof. Renal Kasali. Ada beberapa buku yang beliau tulis dan semua bestseller, nasional bestseller. Dan saya membacakan dari bukunya yang berjudul Self Driving, menjadi driver atau passenger. Ini buku luar biasa sekali. Anda bisa dapatkan di toko buku terdekat di kota Anda masing-masing. Inilah yang diajarkan para CEO tangkas kepada kaum muda dan eksekutif agar keluar dari perangkap passenger. Driver atau passenger? Nah, kira-kira Anda mau jadi siapa nih? Mau jadi driver atau mau jadi passenger? Self-driving. Siapkan catatan, tulisan Anda, poin-poin penting yang bisa Anda catat. Ini luar biasa sekali. Penerbitnya dari Mizan. Kurang lebih ada 270 halaman. Ini tebelnya segini bukunya. Saya akan bacakan buat Anda. Ikuti terus setiap serinya. Dan saya percaya buku ini akan mengubah cara Anda berpikir. Ini luar biasa. Saya udah baca. Bagus banget bukunya. Are you ready? Orang jujur itu mujur. Tetapi jujur dan disiplin seperti sekeping koin dengan dua sisi, saling melengkapi, karena kejujuran harus menjadi komitmen dan komitmen dibentuk oleh self-discipline. Inilah modal dasar self-driver. Iwan Setiawan, CEO PT Rintis Sejahtera. Ini soal mandataris kehidupan. Kita semua adalah pemegang mandat kehidupan. Sewaktu dilahirkan, Tuhan hanya bersabda, inilah hidupmu. Setelah itu kita jelajahi sendiri, karena suratnya dipegang orang tua. Mereka memelihara dengan penuh kesungguhan. Setelah itu suratnya pun dikembalikan dan pemegangnya bisa memilih untuk menjelajahi kehidupan itu dengan penuh tantangan atau diam saja sebagai penumpang. Menjelajahi kehidupan berarti bertarung menghadapi tantangan. Dan perubahan seperti seorang pengendara yang tidak bebas berisiko. Kadang ia tergores, berbenturan dengan kendaraan lain. Dan kalau kecelakaan, dialah yang diadili, bukan penumpangnya. Sebaliknya, untuk menjadi penumpang, Anda boleh ngantuk, tertidur, terdiam, tak perlu tahu arah jalan, bahkan tak perlu merawat kendaraan sama sekali, karena Anda penumpang. Ada yang menggunakan surat mandat itu untuk tumbuh dan berkarya. Sedangkan yang lain menyimpan surat kuasa itu di dalam sakunya sebagai dokumen pribadi. Keduanya sama-sama punya mandat, tetapi keberadaannya berbeda. Dan tentu saja hidupnya berbeda, kendati sebagian orang bilang, ini adalah nasib. Saya bilang ini adalah pergulatan hidup yang diawali dengan ada atau tidaknya kesadaran mandataris itu sendiri. Lihatlah foto berikut ini. Anda mungkin masih ingat, ini adalah Ignatius Ryan Tumiwa, 48 tahun, yang menggegerkan kita ketika awal Agustus 2014 meminta Mahkamah Konstitusi menguji materi pasal 344 KUHP terhadap Undang-Undang 1945. Singkatnya, ia meminta agar dilegalkan untuk melakukan bunuh diri. Ia ingin mengembalikan mandat kehidupannya. Mengapa harus bunuh diri? Ini kurang lebih fotonya ini. Jelas ya? Dalam kesaksiannya menurut Kompas, Ryan mengalami depresi karena lebih dari setahun menganggur.
Singkatnya, Rian menjadi putus asa padahal ia mempunyai gelar S2 dari jurusan ilmu administrasi, FISIP, UI. Wow. Bukankah ini cukup membanggakan? IPK indeks prestasi kumulatifnya saja 3,32. Tinggi sekali kan? Lumayan lah. Antara tahu dan bisa. IPK sebesar itu untuk kuliah di UI dan lulus pada tahun 98 jelas terbilang tinggi. Menurut berita yang saya baca, Detik.com 2014 bulan 8, kepintaran sekolah Rian terkonfirmasi oleh para tetangganya yang mengatakan Rian jenius. Ia bahkan pernah menjadi dosen. Konon hidupnya mulai tak menentu setelah orang tuanya meninggal. Membaca berita seperti itu membuat saya miris. Sudah lama saya komplain terhadap dunia yang saya geluti. Saya komplain ketika melihat banyak akademisi yang mengukur kecerdasan mahasiswa semata-mata dari ujian tertulis, buku, tes paper. Bahkan saya sering memergoki mahasiswa yang mendapat nilai A dari kelas marketing sebelumnya. Yang ini duduk di kelas saya. Saya mengajar internasional marketing, tetapi tidak mencerminkan kualitas A yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin seorang dinyatakan jenius dapat nilai A di kelas marketing, tapi bicaranya saja ketus, berpakaian sembarangan, packagingnya buruk, image-nya lebih dikenal sebagai siswa yang aneh, dan maaf, membosankan. Kok anak pintar begitu? Bahkan kata teman-teman, maaf lagi, pacarnya tidak ada. Sambil berkelekar saya bercanda. Jadi kau dapat nilai A dalam marketing, tapi tidak bisa marketing dirimu sendiri. Bukankah marketing itu berarti kepuasan pelanggan, melayani orang lain dengan baik, mengerti cara melakukan branding, packaging, dan membidik pasar? Mengapa tidak kau tanamkan semua itu di dalam dirimu? Mengapa hal seperti itu hanya kau simpan dalam otakmu? Inilah perbedaan antara tahu dan bisa. Sesuatu yang ada pada dirimu itulah kendaraanmu. Ia telah menjelma menjadi kekuatan, mencipta, berkarya, berprestasi, atau berkreasi. Kita menyebutnya sebagai gabungan antara kompetensi, kecekatan, dan perilaku. Sebagai pendidik, ini tentu mencemaskan karena kita tidak membekali mereka dengan prinsip-prinsip kehidupan itu sendiri. Prinsip yang ditanam di dalam, bukan di bagian luar. Sehingga membuat manusia bukan sekedar tahu, tetapi bisa. Jadi dalam hal ini, tahu itu kurang. Nggak cukup, cuma sekedar tahu. Harus kudu wajib bisa. Akhirnya orang-orang seperti ini akan kesulitan mendapat pekerjaan dan berwirausaha. Mereka pasti kesulitan memasarkan dirinya sendiri. Dan jadilah yang tidak kita inginkan. Frustasi dan depresi seperti Rian tadi. Kampus telah melibatkan diri terlalu jauh dengan melabelkan mereka gelar, ijazah, dan nama universitas yang terkesan hebat untuk sesuatu yang mereka tidak mampu serahkan kepada pemberi kerja. Banyak orang berpikir label-label itu akan bekerja untuk saya. Padahal pendidikan yang benar mengajarkan jangan jual label-label itu, melainkan jualah apa yang kau miliki, yaitu dirimu sendiri. Ya, yourself, not your label, not your UI, your ITB, atau your UGM, not your FUI, atau TI, ITS, bahkan not your Harvard MBA, dan segala macam lah, gelar-gelar yang lain atau label sekolah, atau kampus, atau apapun. Keluarga atau apapun, itu hanya sekedar label. Mandat Tuhan untuk menjalani kehidupan itu berhubung dengan kendaraan yang dipinjamkan Tuhan selama kehidupan berlangsung, dan kita namakan self, yaitu diri kita sendiri. Itulah kendaraan yang terbaik, yaitu yourself, diri masing-masing. Kendaraan itulah yang akan mengantarkan setiap manusia menuju impian-impiannya. Semua kendaraan itu baru akan menunjukkan keperkasaannya di tangan pengemudinya. Apakah ia dipelihara dengan prinsip-prinsip yang biasa dikerjakan seorang profesional driver atau di tangan seorang bad passenger? Lelaki penyakitan itu pun menjadi presiden Amerika Serikat. Banyak orang menyesali kekurangan yang dimiliki sebagai alasan dari keterpurukannya. Ada hal tertentu yang memang tak bisa kita ubah. Anda, misalnya, tak bisa meminta kepada Tuhan untuk dikirim kembali ke dalam rahim orang tua atau ke orang lain agar mempunyai bentuk dan kekuatan fisik yang berbeda. Tentu tidak. Tetapi masa depan kita itu sesungguhnya menjadi tanggung jawab kita juga. Saya ingin mengajak Anda merenungi kehidupan Presiden Theodore Roosevelt yang lahir di New York City pada 1858. Ia anak kedua dari 4 bersaudara. 6 generasi Roosevelt
yang datang dari negeri Belanda ini mewarisi berbagai penyakit degeneratif seperti rabun jauh dan alergi bronkial yang parah. Sejak dilahirkan, TR, panggilan akrabnya, sudah mengalami serangan penyakit asma bronkial yang disebabkan pembengkakan selaput lendir dengan sekresi yang akut, sehingga saluran pernafasannya terganggu. Rangsangan saraf, makanan tertentu, serbuk sari yang banyak berterbangan pada musim semi, atau gangguan emosional dapat dengan mudah memicu serangan asma pada dirinya. Episode tersebut terjadi selama masa kanak-kanak TR pada interval yang tinggi. Ia sering tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya yang terengah-engah, sesak nafas, dan wajahnya pucat kebiruan. Rangan-rangan halus sering menemani hari-harinya. Pasien kecil itu sering kelelahan dan tidak bisa bernafas ketika berbaring. Kalau sudah tidur, bunyi nafasnya bisa berisik. Menurut catatan sejarah, TR kecil hanya menemukan kenyamanan tidur pada pelukan ayahnya. Asma yang diderita Roosevelt terus berlanjut bahkan kemudian disertai dengan diare. Ini menunjukkan bahwa saluran ususnya juga sensitif terhadap alergi. Perjalanan mengubah nasib. Tahun 1869, ayah TR melakukan perjalanan ke luar negeri berharap perubahan iklim dapat mengurangi penderitaan kedua anaknya. Mereka mengunjungi Prancis, Italia, Australia, dan Jerman yang memiliki tekanan udara lebih rendah dengan debu dan serbuk sari yang kadarnya jauh lebih aman. Lalu mereka mengunjungi Mesir. Di sana TR dibawa ke sebuah kawasan spa untuk terapi. Alergi pernafasan dan gangguan pencernaan yang dialami TR menghambat perkembangan fisiknya. Kesehariannya tampak pucat, krempeng kecil untuk anak seusianya, dengan kaki kurus, mata biru, dan rambut berpasir. Giginya menonjol, ortodontik. Di kemudian hari, Roosevelt menyembunyikan bentuk giginya yang buruk itu di bawah kumis walrusnya. Singkat cerita, TR kecil dikenal sebagai anak penyakitan yang prestasi sekolahnya bisa terganggu. Tetapi nasihat hebat datang dari ayahnya saat ia berusia 11 tahun, katanya. TR, percuma saja engkau belajar keras kalau tubuhmu rapuh. Kendaraan pribadimu yang lemah itu tak akan pernah bisa membawamu ke masa depan yang engkau impikan lewat sekolah. Namun, di balik kelembutannya, ayah TR adalah seorang pria tegar yang mendorong anak-anaknya membangun tubuhnya dengan latihan yang sistematis. Ia membuat gimnasium pribadi di teras terbuka rumahnya. Di sana di bawah arahan instruktur khusus, TR dilatih dengan penuh kesabaran dari hari ke hari, tahun ke tahun, mengangkat beban push up dan melatih kelenturan dengan palang sejajar. Bentuk dadanya yang sempit perlahan-lahan berubah menjadi berotot dan bidang. Kelemahan lain datang kemudian, rabun jauh ekstrim. Ini pun agak terlambat diketahui karena TR tak pernah belajar di sekolah formal. Dengan melihat ke arah papan tulis, maklum, karena fisiknya lemah, TR harus ikut homeschooling dengan guru private, sehingga miopinya tidak diketahui orang tua. Jadi, pandangannya hanya dipakai untuk menulis dan membaca jarak dekat. Di kejauhan, ia hanya bisa melihat garis samar-samar. Cacat matanya pertama kali diketahui saat ia diajarkan ayahnya menembak pada usia 13 tahun. Ia sama sekali tidak bisa membidik sasaran jauh. Dilengkapi dengan kacamata berlensa tebal, TR berlatih menembak sampai mahir. Ia pun terobsesi membangun keunggulan dalam permainan dan olahraga yang menyerukan kekuatan, ketahanan, dan keterampilan seperti tinju, gulat, mendayung, berkuda, dan mendaki gunung. Ia juga menjadi petenis yang handal, bahkan judo, karate, dan renang. Nasihat ayahnya benar-benar merasuki jiwanya. Berkat kerja kerasnya itu, ia diterima bersekolah di Harvard sebelum belajar hukum di Columbia Law School. Sementara di sekolah hukum, ia terpilih sebagai anggota Majelis Negara bagian New York, komisaris di kepolisian kota New York, sebelum diangkat menjadi asisten sekretaris Angkatan Laut oleh Presiden McKinley. Bahkan kemudian, ia bergabung dengan Resimen Kavaleri untuk bertarung dan perang Spanyol-Amerika di Kuba dan mendapat gelar pahlawan nasional. Belakangan, ia terpilih sebagai gubernur New York State pada November 1898, dan pada tahun berikutnya terpilih sebagai calon wakil presiden. Pada konvensi Partai Republik di Philadelphia, pada 4 Maret 1901, Roosevelt mengucapkan sumpah sebagai wakil presiden, dan pada usia 42, ia disumpah sebagai Presiden Amerika Serikat termuda.
Theodore Roosevelt yang kendaraan pribadinya dulu begitu rapuh, kini terkenal dengan ucapannya melesat seperti roket. Sebab selain sebagai negarawan, ia juga dikenal sebagai sejarawan, penjelajah pemberani, dan aktivis lingkungan yang tak tertandingi. Para sejarawan menyebutkan mungkin ia adalah negarawan paling berhasil dalam sejarah bangsa Amerika. Sesuatu yang ada pada dirimu itulah kendaraanmu. Ia telah menjelma menjadi kekuatan pencipta, berkarya, berprestasi, atau berkreasi. Kita menyebutnya sebagai gabungan antara kompetensi, kecekatan, dan perilaku. Dan untuk itu, Anda memerlukan kendaraan yang pengemudinya, kendaraan itu milik Anda. Demikian juga pengemudinya. Sekarang mengertikah Anda? Mengertikah kita bahwa ada ratusan ribu rian di sekitar kita yang butuh perhatian dan kasih sayang? Sebagian dari mereka mungkin ada yang benar-benar mengalami depresi dan sakit jiwa yang memerlukan perawatan. Mungkin pendidikan dan gelar terlalu berat bagi mereka. Tetapi mereka butuh kepengasuhan dan transformasi besar-besaran. Bahkan mungkin korban-korban berikutnya ada di rumah Anda. Pada benih-benih yang lahir dari Anda sendiri. Atau dari pegawai yang kurang Anda bina dengan baik. Jadi, ia sangat mungkin juga ada di kantor Anda. Menjadi bawahan, kolega, bahkan atasan-atasan Anda. Orang-orang yang bermental passenger baik yang sehat maupun yang bermasalah dengan hidupnya. Driver adalah sebuah sikap hidup yang membedakan dirinya dengan passenger. Anda tinggal memilih ingin duduk manis menjadi penumpang di belakang atau mengambil risiko sebagai driver di depan. Jadilah driver. Ini adalah judul sambutan dalam pidato saya di depan para wisudawan di Pierre Mendès French University, Grenoble, Prancis, Kamis 28 Juni 2012. Hari itu selain peserta dari Prancis juga diwisuda lulusan MBA dari berbagai negara, termasuk dari China. Jangan lupa, ia adalah Presiden Amerika yang membangun terusan Panama dan dianugerahi hadiah Nobel perdamaian. Bayangkan apa yang terjadi dunia hari ini kalau ayah TR hanya sibuk mengurus dirinya sendiri dan memanjakan anaknya yang lemah, menjadikannya passenger, malas, yang dibesarkan dalam keluarga serba ada. Bayangkan pula kalau TR berperilaku manja dan menyesali kelahirannya. Kalau itu yang dipilih, Anda pasti mengatakan itu sah-sah saja, apalagi ayahnya seorang yang kaya dan bankir. Ibunya juga keturunan dari Robert III, Raja Skotlandia. Sekedar menjadi passenger pun bisa hidup enak. Hartanya pasti tak akan pernah habis hingga beberapa keturunan. Menurut saya, bangsa yang hebat adalah a driver nation. Sendiri hanya bisa dihasilkan oleh pribadi-pribadi yang disebut driver, yang menyadari bahwa ia adalah mandataris kehidupan, dan pemimpin-pemimpinnya sadar bahwa ia mendapatkan mandataris dari rakyat untuk melakukan perubahan. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu bagaimana mendrive diri sendiri, drive yourself, mendrive orang lain, drive your people, dan mendrive bangsa, drive your nation. Kalau seorang tak bisa mendrive dirinya sendiri, bagaimana ia bisa mendrive orang lain? Dan itu berarti tidak ada pemimpin, tak ada yang mendrive bangsa. Jadi driver itu apa? Bukankah di Indonesia ada jutaan orang yang berprofesi sebagai sopir? Kalau demikian, bisakah Indonesia disebut sebagai a drive nation? Tentu bukan itu yang saya maksud. Driver adalah sebuah sikap hidup yang membedakan dirinya dengan passenger. Anda tinggal memilih ingin duduk manis menjadi penumpang di belakang atau mengambil risiko sebagai seorang driver di depan. Di belakang Anda boleh duduk sambil ngobrol, makan-makan, bercanda, bahkan ngantuk dan tertidur. Anda juga tidak harus tahu jalan. Tak perlu memikirkan keadaan lalu lintas dan tak perlu merawat kendaraan. Enak bukan? Sebaliknya seorang driver bisa hidup dimanapun mereka berada. Dan selalu menumbuhkan harapan. Bila seorang passenger menjadi kerdil karena terbelenggu oleh settingan otak yang tetap, maka driver akan selalu bertumbuh. Mereka mengajak orang-orangnya untuk berkembang dan keluar dari tradisi lama menuju tanah harapan. Mereka melakukan pembaruan-pembaruan dan menantang keterkungkungan dengan penuh keberanian. Mereka berinisiatif memulai perubahan tanpa ada yang memerintahkan, namun tetap rendah hati dan kaya empati, seperti kata CEO Garuda yang dengan teguh memimpin transformasi.
Kalau seorang terlalu kuat logik, kasihan pegawainya. Kalau hatinya terlalu dominan, kasihan perusahaannya. Dengan kata lain, seorang driver harus seimbang antara logik, rasionalitas, hitung-hitungan, analisis, dan targetnya. Dengan hatinya, empati, kepedulian, hubungan-hubungan sosial, tata nilai, dan lain sebagainya. Arah dan risiko. Sebaliknya, di depan seorang driver harus menentukan arah, membawa penumpang-penumpangnya ke tempat tujuan, dan mengambil risiko. Itulah yang saya maksud dengan sikap mental seorang driver. Dengan menjadi sopir kendaraan, seorang belum tentu memiliki mental seorang driver. Banyak driver yang sering mengeluh, tak bekerja sepenuh hati, ugal-ugalan, dan merasa jenuh karena tak punya pilihan. Driver's mentality yang saya bahas dalam buku ini, pada dasarnya adalah sebuah kesadaran yang dibentuk oleh pengalaman dan pendidikan. Bukan karena tidak punya pilihan. Lihatlah Sano Ami, Sugeng, bab 4. Nanti ada di bab 4 ya. Dan TR yang tak menangisi kehidupannya, malah bertarung habis-habisan agar bisa mengatasi masalah hidupnya dan tak menjadi beban bagi orang lain. Pendidikan yang mereka jalani adalah proses belajar, yaitu bagaimana memperbaiki cara berpikirnya dan cara menjalani hidup yang menantang. Sayangnya banyak orang yang menempuh pendidikan tinggi dan menjadi sarjana, tetapi tidak belajar. Kalau Anda hanya menghafal, seberapa tingginya pun indeks prestasi Anda, maaf, itu bukanlah berpikir. Belajar artinya Anda berpikir ibarat seorang driver yang harus cepat mengambil keputusan di jalan raya yang padat. Ia bisa mengambil jalan-jalan lain yang baru sama sekali. Sedangkan menghafal dapat ibaratkan menjadi penumpang yang boleh mengantuk, tertidur, dan tak perlu mengambil risiko di jalan. Ia selalu melewati jalan yang sama pulang pergi, membosankan. Driver yang baik memikirkan bagaimana cara mencapai tujuan tepat waktu, selamat, dan perjalanan menyenangkan. Lagi pula, berpikir tak ada batas waktunya. Ia tak berhenti hanya karena selembar ijazah setelah diberikan. Seorang driver tidak cukup hanya bermodalkan tekad dan semangat. Ia butuh referensi dari pengetahuan akademis. Luar biasa ya. Ini masih panjang nih bab satunya nih. Masih panjang bab satunya. Bagaimana Anda berpikir kalau Anda tidak berani mengambil risiko? Saya tidak pernah mendengar penumpang mobil ditangkap karena mobilnya menabrak orang sampai tewas. Yang kita baca, sopirlah yang ditangkap. Menjadi driver mengekspos diri terhadap risiko. Tetapi risiko itu hanya menjadi masalah kalau Anda ugal-ugalan. Terbukti dari jutaan pengemudi, kurang dari 0,1% yang menimbulkan kecelakaan fatal. Dari 0,1% itu yang tersebar disebabkan oleh alkohol, kebiasaan-kebiasaan buruk, anak-anak yang tidak diasuh orang tuanya dengan baik, obat-obatan terlarang, atau mengantuk. Sopir-sopir yang tertangkap dalam kemacetan sudah pasti harus bersabar diri. Mengumpat, menyalahkan wali kota atau gubernur, tak ada orang yang menyalahkan cara berpikirnya sendiri. Padahal, siapa bilang tidak ada jalan lain? Menuju kota Roma saja pintu masuknya ada banyak. Di Indonesia ada jutaan jalan tikus yang bisa Anda tembus dengan motor ojek. Pilihannya ada banyak, tetapi memulainya tidak mudah. Jalan-jalan baru itu memusingkan, banyak jalan buntu, dan orang yang enggan mencobanya menyebut itu sebagai a dead end, jalan buntu. Padahal, jalan buntu bagi seorang driver adalah sebuah perputaran. Tidak enak memang, tetapi lama-lama Anda akan merasakan manfaatnya karena Anda jadi tahu alternatif. Mengapa manusia terdidik tidak melakukan seperti itu? Itulah passenger mentality. Kita telah berubah menjadi bangsa yang nyaman ketika manusia sudah takut melakukan. Kesalahan kecil, ia akan masuk ke dalam perangkap mentalitas penumpang. Sekolah tak boleh mendidik anak-anaknya takut melakukan kesalahan dengan pendidikan hafalan. Sebab orang-orang yang tak pernah melakukan kesalahan sesungguhnya adalah orang yang tak berbuat apa-apa. Tak pernah bertindak orang seperti ini. Lantas, bisakah orang-orang yang tak berpendidikan tinggi menjadi driver? Tentu saja bisa. Hanya saja kapasitasnya terbatas. Seorang driver tidak cukup hanya bermodalkan tekad dan semangat. Cara berpikir yang tepat adalah modal penting. Tetapi driver yang hebat juga butuh referensi-referensi kuat yang berasal dari pengetahuan akademis. Kita perlu menghubungkan satu referensi dengan referensi yang lainnya. Connecting the dot. Jadi perbaiki dulu cara berpikir. Baru kita bicara tentang a driver nation. Passenger hanya menumpang.
tak tahu arah jalan, boleh mengantuk, boleh tertidur, tidak perlu merawat kendaraan, sebuah pilihan yang bebas dari bahaya. Itu passenger. Kalau driver, mengemudikan kendaraan menuju titik tertentu, mutlak harus tahu jalan, dilarang mengantuk apalagi tertidur, harus mampu merawat kendaraan, sebuah pilihan mengekspos diri pada bahaya. Itu bedanya. Tahap pertama, mandat dipegang orang tua. Masalah yang kini kita saksikan di panggung dunia kerja dan dunia politik, juga dunia birokrasi dan akademik, sesungguhnya tak lepas dari bagaimana manusia-manusia Indonesia dididik dalam keluarga pada masa kecil. Tak mengherankan setiap orang tua diberi mandat mengurus kelahiran dan tahap awal kehidupan manusia. Melalui tangan orang tua, bayi-bayi mungil yang tak berdaya itu diberi kehangatan, kasih sayang, kelembutan, asupan gizi, ASI, dan seterusnya. Kita sudah tak ingat lagi masa-masa itu, tetapi setiap saat mempunyai bayi kecil, kita manusia Indonesia meneruskan tradisi ini, membendong, membalut mereka dengan kehangatan, melaburkan minyak telon yang harum, serta membersihkannya dari keringat dan kotoran-kotoran lainnya. Setelah itu kita menjaga kehangatannya. Kita melatihnya berbicara, berjalan, seterusnya. Habis membendong, kita pun menggendong, lalu menuntunnya. Kitalah mandataris kehidupan bagi anak-anak kita. Di tangan kita, mereka aman, nyaman, dan berkembang. Kemudian kita memikirkan pakaian, aksesoris, sekolah, guru, kamar, mainan, dan lain sebagainya. Anak-anak itu kita bentuk sesuai dengan keinginan kita, sehingga setiap saat akan melakukan sesuatu, ia wajib bertanya, "Mama, ini boleh enggak? Apakah ini sudah boleh untukku? Sudah waktunya atau belum? Ini cocok atau tidak? Atau apakah ini mahal?" Demikian seterusnya sampai ia dewasa, dan kita menyatakan rasanya baru kemarin engkau dilahirkan. Ya, rasanya baru kemarin aku memandikanmu, melepas popokmu yang penuh kotoran. Tetapi waktu berlalu. Saat mereka sudah bisa berjalan sendiri, kita masih membelenggu pikiran mereka dengan hubungan batin. Pada pikiran kita, saat mereka ingin ikut berkemah dengan teman-temannya, kita katakan, "Jangan nak, nanti kau sakit." Atau saat ia ingin berpergian ke luar negeri, backpackeran, kita pun menyempitkan dahi. Mereka hanya boleh keluar negeri kalau mama ikut. Atau kalau ada saudara yang menjemput, kita mencarikan mereka tiket yang sudah bisa mereka urus sendiri. Kita pula yang menentukan kemana sebaiknya mereka berlibur, sampai memilihkan travel agentnya dan membayarkan semua biayanya. Kita berikan yang terbaik agar anak-anak terlindung, tidak tersesat, aman dan nyaman. Bahkan saat mereka memilih pacar, kita pun menetapkan syarat-syaratnya. Kita yang memilihkan atau setidaknya mungkin menetapkan persyaratan-persyaratan lahiriah calon pasangan hidupnya. Kalau sudah menikah, bahkan tak sedikit orang tua yang mengatur kehidupan anak cucunya, tempat tinggal, karir, gaji, dan sebagainya. Masih banyak diurus orang tua. Rasa ketergantungan yang besar semakin hari semakin banyak kita saksikan. Yang kita lupa, anak-anak itu telah tumbuh menjadi manusia dewasa yang mampu berpikir sendiri karena kita melatihnya. Namun, kita tidak rela menjadikan mereka manusia dewasa yang mampu berpikir sendiri. Kasihan anak-anak itu. Alih-alih menjadi manusia merdeka, mereka bisa menjadi pengeluh yang selalu kembali ke sangkar induknya. Mereka menjadi passenger dalam kendaraan besar keluarga. Tahap kedua, melepas ketergantungan. Di usia peralihan itu, anak-anak Anda mulai bertemu dengan saya dan sebentar lagi akan berada di dunia eksekutif bisnis. Apakah di bangku kuliah, di ruangan-ruangan pelatihan, atau lewat sosial media? Saya pun mendengar keluh kesah mereka, padahal sebentar lagi mereka menjadi manusia dewasa yang berganti peran dengan orang tua. Saat bekerja nanti, apakah masih tergantung pada orang lain tanpa inisiatif? Kadang saya gemes melihat keraguan-keraguan di tengah keceriaan teman-teman mereka. Kadang saya khawatir mengapa mereka membiarkan hidupnya terpasung oleh sesuatu yang dibawa dari masa lalu. Saya menerima anak-anak pintar itu dengan penuh sukacita, tetapi saya langsung teringat dengan burung-burung merpati yang dulu pernah saya koleksi. Burung-burung itu semakin hari semakin banyak karena teman-temannya terus berdatangan. Sementara yang sudah berada di dalam kandang tak pernah kabur ke kandang milik tetangga. Anda tahu apa yang saya lakukan? Persis, sayap-sayapnya saya potong agak pendek.
Lalu antara bulu-bulu itu kami jahit dengan benang. Jadi mereka masih bisa terbang, tetapi tidak bisa pergi jauh. Mereka hanya berada di sekitar atap rumah kami, tidak terbang jauh-jauh, karena saya tak menghendakinya. Semakin hari jumlahnya semakin banyak. Mereka beranak pinak dan mendapat jodoh dari burung-burung yang mampir ke atap rumah kami. Saya sangat bahagia dan sering menerima pujian dari teman-teman. Sampai suatu ketika saya termenung, bahagiakah burung-burung itu di tangan saya? Tanpa kemampuan berkelana dan terbang tinggi, mereka pasti kehilangan jiwa dan seutuhnya. Kehilangan jiwa yang seutuhnya. Sayap-sayap mereka yang terbelenggu pasti membuat mereka tak nyaman. Kendati mereka selalu datang mendekati tangan saya sambil berbunyi mengangguk-angguk. Begitu jinak dan mudah saya belai atau usap kepalanya. Tetapi bahagiakah mereka? Waktu berlalu, bulu-bulu saya potong sudah tumbuh kembali dan jahitan terlepas. Tetapi burung-burung yang seharusnya sudah bisa terbang tinggi itu sudah tak memiliki rasa percaya diri lagi bahwa mereka bisa terbang tinggi. Mereka hanya berkerumun di loteng rumah kami. Sampai saya berpikir, andaikan suatu saat saya tak mampu memberi mereka makan, masih bisakah mereka meneruskan keturunannya? Lalu andaikan saya menjadi mereka, bahagiakah saya menjalani kehidupan ini? Saya jadi teringat dengan puluhan ekor gajah yang mati terbakar di sebuah pusat pelatihan hiburan di sebelah utara Thailand. Selain gajah, ada ribuan ekor hewan lain yang berhasil diselamatkan atau terlepas dari alam bebas setelah pintu-pintu kandang dibuka oleh para petugas. Tapi gajah yang badannya besar malah mati terbakar. Ada apa? Menurut ketentuan yang berlaku, kalau terjadi kebakaran, justru gajahlah yang pertama-tama harus diselamatkan. Apalagi di sana gajah dianggap sebagai hewan yang disucikan. Maka diperiksalah semua petugas yang terlibat, ternyata mereka pun terbukti sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Saat api menjalar, petugas segera membuka pintu kandang dan melepaskan tali ikatan pada besi-besi yang berada di tengah kandang yang terhubung dengan kaki gajah. Setelah semua tali dilepas dan pintu gerbang dibuka, petugas segera beralih ke kandang-kandang hewan lainnya untuk menyelamatkan satwa-satwa langka lainnya. Mengapa gajah-gajah jinak yang bertubuh besar itu tidak selamat? Jawabannya mudah saja. Seorang pawang gajah menjelaskan, gajah-gajah itu ikut kami sejak masih bayi. Sayalah yang melatih mereka, jadi saya kenal watak mereka. Dan supaya tak lari kemana-mana sejak kecil, kaki mereka kami pasung. Kami ikat dengan tambang ke tiang besi. Lalu kalau berjalan memasuki hutan, semua tali mereka kami lepas. Dan selalu harus ada kami. Mereka menjadi gajah penurut yang riang hidup bersama kami. Saat kebakaran melanda, prosedurnya adalah buka kandang dan lepaskan talinya. Tetapi karena tambangnya tetap melekat di kaki, mereka berpikir kaki mereka tetap terpasung meskipun ujung tambang sudah tak terikat ke tiang-tiang besi, ujar pawang itu sambil menangis terseduh-seduh. Badan boleh besar, otaknya sudah pasti kuat untuk berlari keluar dari bahaya, tetapi pikiran berkata lain. Gajah-gajah yang seharusnya bisa diselamatkan malah mati terbakar. Renungan itu membuat jiwa saya berkecamuk. Setelah kembali dari studi di Amerika Serikat sebagai pengajar bergelar PhD, saya seperti mendapat otoritas keilmuan untuk melakukan perubahan. Apakah sudah puas mengajarkan dengan cara memindahkan isi textbook ke kepala mereka? Atau harus lebih dari itu? Saya berpikir selama saya sekolah, pastilah bukan hanya ilmu buku yang saya dapatkan. Saya memilih untuk melakukan perubahan. Saya berpikir selama saya sekolah, pastilah bukan hanya ilmu buku yang saya dapatkan. Saya memilih untuk melakukan perubahan. Saya suka tertegun melihat teman-teman kuliah yang dulu dikenal sebagai anak yang kritis dan pandai bicara, kini menjadi gagap dan sangat berhati-hati setelah berkarir cukup lama di birokrasi atau di bank sentral. Padahal jabatan mereka sudah tinggi, gaji sudah bagus. Soekarno. Sejak usia muda, para pemimpin bangsa sudah belajar hidup mandiri. Bahkan diajarkan orang tua agar tak menjadi anak manja atau menjadi anak rumahan yang hanya belajar. Mereka diajak keluar dari keluarga besar menghadapi berbagai tantangan, terlibat aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan dan bertemu dengan tokoh-tokoh besar. Presiden pertama dan proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno misalnya.
Hanya tinggal sebentar dengan orang tuanya. Setelah itu ia tinggal bersama kakeknya, Raden Harcokromo di Tulungagung. Lalu pindah ke Mojokerto supaya bisa sekolah ke Europeach Laird School dan melanjutkan ke Horgi Burger School di Surabaya. Di kota buaya itu, menurut catatan sejarah, Soekarno menumpang pada pimpinan masyarakat Islam, Hos Cokraminoto, yang turut menggelorakan semangat kebangsaan dan kepemimpinannya. Ia kemudian mendirikan Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918, sebelum berangkat ke Bandung menjadi mahasiswa ITB, yang saat itu bernama Teknis Hogi School di Bandung. Soekarno tinggal di kerabat Hos Cokraminoto, yaitu Haji Sanusi, yang memperkenalkan pada tokoh-tokoh nasionalis lainnya seperti Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Dawes Dekker. Interaksi inilah yang membedakan Soekarno dengan rata-rata lulusan ITB lainnya. Maka, tak mengherankan ketika lulus, Soekarno malah terlibat dalam gerakan-gerakan yang bermuara pada perjuangan merebut kemerdekaan. Ia misalnya mendirikan Algemene Studi Club, lalu Partai Nasional Indonesia. Sebagai seorang driver, keterlibatannya bukan tanpa risiko. Insinyur muda ini bukannya memilih bekerja pada perusahaan Belanda, malahan menjadi tahanannya. Ia ditangkap beberapa kali, dipenjarakan di Bencuy, lalu dipindahkan ke Sukamiskin. Setelah dilepaskan, ditangkap lagi, lalu diasingkan ke Flores dan ke Bengkulu. Ia baru dilepaskan pada masa penjajahan Jepang 1942. Jadi, sejarah Bung Karno agak mirip dengan Nelson Mandela, yang juga dipenjara sepanjang usia mudanya. Tapi apa yang membuat mereka mempunyai kesamaan? Adalah semangat kebangsaannya yang tak pernah pudar. Willpower-nya begitu kuat. Dimanapun mereka diasingkan, selalu saja ada yang dikerjakan. Sayap-sayap mereka tak pernah patah atau diikat oleh belenggu apapun. Mereka fokus pada apa yang mereka percayai, tak pernah mundur dalam menghadapi tantangan kehidupan. Itu sebabnya Soekarno bersama Bung Hatta begitu lincah mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dengan memanfaatkan kelemahan Jepang pada saat itu hendak menunggangi tokoh-tokoh pergerakan Indonesia. Ada yang mengatakan saat diasingkan di ND, Soekarno merasakan indahnya persahabatan dengan para ulama Katolik dari masyarakat Indonesia Timur. Konon, dari situlah Soekarno menggali Pancasila, sehingga pada saat kemerdekaan, ia sudah siap dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia, termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Kegigihan Soekarno membangun negara kesatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai etnik, bahasa, dan tinggal dalam ribuan pulau yang dulu berada di bawah kerajaan-kerajaan lokal, bukan tanpa ujian. Apalagi bangsa ini begitu mudah dipecah belah oleh Belanda dengan politik Divide et Impera. Belanda sendiri masih kembali melakukan serangkaian agresi militer. Tanpa kemampuan menyatukan bangsa untuk mengorganisasi perlawanan, sulit rasanya menyaksikan keutuhan Indonesia yang amat beragam ini. Setelah itu sejarah pun mencatat, beragam pemberontakan dan pergolakan politik juga dialami oleh mendiang Soekarno. Tetapi karisma bapak bangsa yang diakui sebagai pejuang kedamaian dunia ini sulit ditemukan tandingannya hingga hari ini. Diolah dari berbagai sumber. Apalagi saya melihat kontras antara anak-anak di sini yang terlihat banyak ketakutan dalam mengungkap isi pikiran dan analisisnya. Kendati sudah dewasa, dengan anak-anak yang dilepas orang tuanya merantau dan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri. Di Amerika Serikat, saya bertemu dengan ribuan anak muda dari berbagai bangsa dengan berbagai cerita. Ketika anak Indonesia begitu manja hidup. Ketika banyak anak Indonesia begitu manja hidup dari beasiswa atau tunjangan orang tua, saya justru bertemu dengan kaum muda dari Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Kamboja, Aljazair, Mesir, Israel, Rusia, bahkan Amerika yang dibiarkan orang tuanya belajar hidup. Mereka harus bekerja setengah mati untuk membayar sewa apartemen, makan sehari-hari, dan membayar uang kuliah. Tetapi mereka mendapatkan kemandirian. Ada yang menjadi petugas pembersih toilet, yang kerjanya malam hari.
memupuk kebun jagung, operator mesin pemotong rumput, atau yang paling mudah menjaga perpustakaan, mengantar koran, atau mencuci piring di rumah makan. Saya termasuk kelompok yang harus bertarung untuk mendapatkan beasiswa dengan bekerja. Istri saya juga harus melakukan antar jemput anak-anak tetangga ke sekolah dan memberi mereka titipan. Saya menjadi asisten riset dan mengajar di kampus. Kalau tak bekerja keras, kami tak bisa bersekolah, apalagi berlibur keliling Amerika. Apakah dengan menjadi manusia yang mandiri rasa respek kami terhadap orang tua pudar? Tentu saja tidak. Kita hanya menjadi lebih realistis menghadapi tantangan kehidupan, karena kelak kita pun akan menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Kita juga menjadi tempat bertanya bagi orang tua, bahkan mungkin sebaliknya, kitalah drivernya. Dan orang yang dulu menjadi driver kita, kini duduk manis menjadi passenger yang harus kita layani. Itulah manisnya kehidupan. Mungkin orang lain yang melihat sulitnya kehidupan yang harus dilalui anak-anak menjelang dewasa bisa terharu dan iba. Apalagi mereka yang kita tahu hidupnya bisa enak dengan kiriman uang dalam jumlah besar dari kantornya masing-masing atau orang tua. Tetapi sekarang, 10-20 tahun kemudian, keadaannya serba terbalik. Saya justru merasa kasihan menyaksikan hidup mereka yang dulu begitu dimanjakan, tak sedikit di antara mereka yang kini kesulitan berselancar dalam dinamika kehidupan yang berubah, dan penuh ketidakpastian. Sementara kami telah tumbuh menjadi keluarga yang independen dan terbiasa menghadapi ketidakpastian. Mereka tetap menjadi passenger, kami telah hidup sebagai seorang driver. Inilah mandat yang kami terima dan inilah yang kita bahas dalam buku ini. Masih lumayan panjang buku ini, menarik untuk kita ikuti terus. Dan kita pelajari bahwa kita harus menjadi seorang driver, bukan passenger dalam menjalani kehidupan ini. Sampai di sini seri pembacaan buku Self-Driving, menjadi driver atau passenger. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita baca tadi, bahwa hidup tidak cuma untuk menjadi passenger, tapi kita hidup harus menjadi driver. Sukses buat Anda semua. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya untuk mengikuti terus seri demi seri pembacaan buku. Dan klik like-nya dan komen dan share ke teman-teman Anda jika Anda mendapatkan manfaat dari pembacaan buku ini, dan biarlah banyak orang mendapatkan manfaat yang sama. Salam Bilioner.